Membahas tentang perkembangan kekuatan Kobe yang berpotensi melampaui kekuatan para Admiral. Pada manga One Piece Chapter 2, seorang anak laki-laki bernama Kobe muncul untuk pertama kali dalam cerita. Badannya pendek, tubuhnya sedikit gemuk, dan dia terlihat pemalu. Kobe waktu itu hidup menderita sebagai tukang suruh di kapal bajak laut Lady Alvida. Namun, seiring berjalannya waktu, dengan berbagai hal yang terjadi pada dirinya, cerita hidup Kobe berubah. Luffy juga berperan penting dalam kehidupan Kobe, karena ia yang menolong Kobe dari kekejaman Lady Alvida. Kobe kemudian menjadi seorang marinir, dan dalam waktu yang lumayan singkat, fisik dan penampilannya berubah secara signifikan. Badannya bertambah tinggi, tubuhnya menjadi kekar dan atletis. Hal tersebut karena latihan keras yang ia jalani bersama dengan kawan seperjuangannya di marinir, yaitu Helmeppo, anak dari Morgan, mantan kapten angkatan laut. Kekuatan dan kemampuan Kobe pun menjadi meningkat. Meski begitu, saat ini kekuatan Kobe memang masih bisa dikatakan biasa saja, atau mungkin lumayan kuat. Namun menurut Mimin, kekuatan Kobe akan berkembang menjadi sangat hebat sering berjalannya waktu. Di dalam video kali ini, Mimin akan membahas tentang perkembangan kekuatan Kobe yang berpotensi melampaui kekuatan para Admiral Angkatan Laut. Simak pembahasan yang berikut ini. Kobe dilatih oleh Monkey D. Garp. Kita sama-sama tahu, Garp adalah salah satu marinir terhebat yang dimiliki oleh Angkatan Laut. Ia punya banyak sekali prestasi dan pencapaian. Ada begitu banyak bajak laut yang pernah menjadi korban dari keganasan Garp. Garp adalah orang dengan nama besar dan kemampuan yang hebat. Orang-orang dengan nama besar dan berkemampuan hebat saat memiliki murid, muridnya tersebut kemungkinan akan menjadi orang yang hebat juga. Sebagai contoh ada Silver Rayleigh dan Monkey D. Luffy. Rayleigh adalah orang hebat dengan nama besar sebagai mantan wakil kapten dalam bajak laut Roger. Rayleigh pernah melatih Luffy selama masa time skip, dan kekuatan Luffy meningkat drastis. Suatu saat nanti, Luffy juga akan menjadi orang yang lebih hebat lagi dan akan dikenal sebagai Raja Bajak Laut. Ada juga Dragon Mihawk dan Roronoa Zoro. Mihawk merupakan orang hebat yang diakui sebagai pendekar pedang terkuat di dunia saat ini. Ia pernah melatih Zoro di Pulau Kuraigana dan membuat Zoro menjadi lebih kuat. Suatu saat nanti, Zoro akan menjadi orang yang lebih kuat lagi dan akan menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Kobe yang menjadi murid dari orang sehebat Garp pun berpotensi menjadi orang yang hebat juga suatu saat nanti. Kekuatannya akan semakin berkembang dan ia bisa menjadi salah satu marinir terkuat yang dimiliki oleh Angkatan Laut. Garp menguasai teknik memukul yang sangat luar biasa. Ia punya tinju yang terkenal di seluruh dunia. Tinju kuat Garp dapat menghancurkan 8 gunung dalam latihannya. Bahkan, kepala bor kebanggaan Don Chinjao pun rusak karena menerima satu tinju dari Garp. Tinju tersebut sangat menakutkan. Tak heran ada begitu banyak bajak laut yang menganggap Garp sebagai setan bagi mereka. Sedangkan para angkatan laut menganggap Garp sebagai pahlawan. Tinju Garp menjadi sangat hebat disebabkan oleh kolaborasi antara kekuatan fisik yang luar biasa dan Bushiroku Haki yang sangat kuat. Tidak menutup kemungkinan kemampuan tinju maut itu akan Garp wariskan kepada Kobe. Tentu saja Kobe butuh latihan yang sangat keras. Namun, mengingat Kobe adalah karakter yang berkembang, tidak mustahil bagi Kobe untuk menguasainya suatu saat nanti dan akan menggunakan tinju kuat seperti Garp dalam pertarungan-pertarungan yang akan ia jalani. Kobe juga diketahui mahir dalam menggunakan Ken Bunshoku Haki. Ken Bunshoku Haki miliknya pertama kali bangkit saat perang puncak Marineford tengah berlangsung. Waktu itu, Kobe merasa terganggu dengan Ken Bunshoku Haki miliknya karena ia bisa mendengar suara jeritan dari orang-orang yang terluka dan kesakitan karena perang di sana. Alasannya karena Kobe belum terbiasa menguasai kemampuan tersebut. Setelah time skip, Kobe telah menguasai dan mengembangkan Ken Bunshoku Haki miliknya menjadi Ken Bunshoku Haki yang cukup hebat. Dalam manga One Piece Chapter 903, Kobe sedikit memperlihatkan kehebatan dari Ken Bunshoku Haki miliknya. Waktu itu, Kobe bisa menyadari dengan sangat cepat tembakan tornado yang diarahkan ke kapal Raja Riku dan Raja Elisabelo berada. Helmeppo bahkan bilang ia tidak merasakan apa-apa dan heran karena Ken Bunshoku Haki Kobe bisa merasakan hal-hal yang tidak dirasakan oleh Helmeppo. Menurut Mimin, Ken Bunshoku Haki milik Kobe akan semakin berkembang dan menjadi lebih kuat. Kita sama-sama tahu kemampuan dari Ken Bunshoku Haki yang telah mencapai level tinggi akan bisa melihat sekilas ke masa depan, layaknya Katakuri dan Luffy. Ken Bunshoku Haki Kobe juga berpotensi untuk mencapai level itu. Maka dari itu, ia akan menjadi semakin hebat dalam pertarungan karena bisa mengantisipasi serangan-serangan yang akan dilancarkan musuh padanya. Selain itu, Kobe juga memiliki gerakan tubuh yang sangat cepat. Di dalam air, Kobe bisa mengejar torpedo berkecepatan tinggi. Kalau di dalam air saja bisa secepat itu, di darat pasti ia bisa bergerak jauh lebih cepat lagi. Kecepatan Kobe pasti akan semakin meningkat lagi seiring berjalannya waktu. Diketahui, Kobe juga menguasai teknik Soru. Dalam manga, sudah 2 kali Kobe terlihat menggunakan Soru.
Pertama saat berjumpa dengan Luffy di Water 7, dan yang kedua dalam perang puncak Marineford. Zoro merupakan salah satu teknik dari ilmu seni bela diri super spesial Rokushiki, ilmu bela diri yang pertama kali diperlihatkan oleh para anggota Superpool. Rokushiki memiliki beberapa teknik yang terbagi menjadi 6 teknik umum dan 1 teknik spesial. Ada Soru, teknik yang membuat penggunanya dapat bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada Shigan, teknik yang membuat penggunanya dapat menjadikan jari sebagai senjata tajam seperti pisau dan pedang. Salah satu tingkat lanjutan dari teknik ini adalah Flying Shigan, di mana pengguna bisa menembak dari jarinya, seperti yang diperlihatkan oleh Stacy. Ada Tekai, teknik yang membuat tubuh penggunanya menjadi sangat keras, sehingga bisa tahan saat terkena pukulan biasa. Ada Geppo, teknik yang membuat pengguna menjadikan udara sebagai pijakan untuk bergerak seperti berjalan di udara. Sanji juga memiliki teknik yang serupa, tapi ia memberi nama Skywalk pada tekniknya ini. Ada Rankyakyu, teknik yang membuat pengguna bisa menciptakan tendangan dengan serangan gelombang yang dapat menyerang dari jarak jauh. Ada juga Kami-e, teknik yang membuat tubuh pengguna melemas dengan tujuan untuk menghindari serangan-serangan dari musuh. Selain yang sudah Mimin sebutkan tadi, ada juga teknik spesial bernama Rokugan, seperti yang diperlihatkan oleh Rob Lucy. Dalam menggunakan teknik ini, Rob Lucy menempatkan kedua kepala tangannya di depan musuh dan tercipta serangan gelombang yang cukup dahsyat. Teknik ini sangat berguna untuk menyerang musuh yang kuat. Dari antara semua teknik Rokushiki, dalam manga, Koby memang baru pernah memperlihatkan teknik Soru. Namun, Mimin menduga Koby akan mampu untuk menguasai semua teknik Rokushiki, sehingga perkembangan kekuatannya menjadi semakin hebat. Koby juga cepat naik pangkat, menandakan ia adalah seorang marinir yang berprestasi. Koby awalnya hanyalah seorang chore boy, kemudian cepat naik menjadi Master Chief Petty Officer. Setelah itu, Koby naik pangkat menjadi kapten, dan setelah reverie berlangsung, pangkat Koby sudah Rear Admiral. Ia juga tergabung dalam pasukan khusus rahasia Sword. Menurut admin, Koby akan mengikuti jejak Garp. Ia hanya akan mencapai pangkat Vice Admiral. Saat hendak dipromosikan menjadi Admiral, Koby akan menolak. Diketahui dari manga One Piece chapter 987, Admiral adalah bawahan langsung dari Tenryubito. Artinya, seorang Admiral harus selalu siap sedia dipanggil dimanapun dan kapanpun untuk melakukan apapun demi para Tenryubito. Sebagai contoh, saat Tenryubito dipukul oleh Luffy di Pulau Sabaudi, ia memanggil Admiral dan Kizaru langsung datang ke sana. Koby pasti tidak mau menjadi bawahan langsung dari Tenryubito, karena rata-rata para Tenryubito adalah orang-orang kurang ajar dan suka seenaknya. Maka dari itu, ia hanya akan sampai pada jabatan Vice Admiral saja. Namun, soal kekuatan, Koby berpotensi menjadi lebih kuat dari para Admiral. Walaupun ia tidak mengkonsumsi buah iblis, tapi dengan Boshu Haki kuat dan kekuatan fisik hebat, tinju luar biasa seperti milik Garp, Kenbun Haki tingkat tinggi, kecepatan pergerakan di atas rata-rata, menguasai ilmu bela diri super spesial Rokushiki, dan memiliki intelijensi hebat, maka kekuatan dan kemampuannya akan bisa melampaui para Admiral. Ini memang hanya sekadar teori dari Mimin, tapi Koby memang bisa menjadi sekuat itu. Pasalnya, Koby adalah karakter dengan perkembangan yang bagus. Muncul lemah di awal, kemudian semakin hari semakin bertambah kuat. Bisa jadi, ia juga akan menjadi rival dari Luffy di masa depan, sama seperti Garp dan Roger. Walaupun Luffy dan Koby berteman, tapi perbedaan profesi mau tidak mau membuat mereka harus saling bertarung juga. Sebagai contoh, saat perang puncak Marineford, Koby mencoba menyerang Luffy, tapi berhasil dikalahkan Luffy dengan sangat mudah. Pada masa depan nanti, tentu tidak akan semudah itu, karena kekuatan Koby telah berkembang menjadi sangat kuat dan luar biasa. So, bagaimana pendapat kalian nakama tentang hal ini? Silakan berkomentar dengan santuy.